terlebih dahulu. Aska maju ke depan, kita pimpin doa sebelum belajar. Mari kita berdoa. Mulai. Adi. Ya, berarti ada 4 orang yang tidak berangkat. Sekarang kita berdiri, kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Radio proklamasi sedia berperan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Diri bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Setelah menyanyikan lagu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini mengenai Quran Surat Al-Ma'un. Apa itu tujuannya? Di sini bab 1 ya, kita menyayangi anak ya. Tujuannya yang pertama, meyakini Surat Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. Yang kedua, terbiasa membaca Surat Al-Ma'un dengan benar. Selanjutnya, melafalkan Surat Al-Ma'un dengan benar. Tadi tujuan ini. Terus ada peta konsep. Peta konsep itu adalah hal-hal atau poin-poin yang akan kita pelajari di bab 1. Apa saja? Di sini ada Surat Al-Ma'un, membaca Surat Al-Ma'un, terus ada lagi mengartikan Surat Al-Ma'un, terus menghafal Surat Al-Ma'un, selanjutnya menulis Surat Al-Ma'un, yang terakhir kesan pokok Surat Al-Ma'un. Ibu ada video mengenai materi Surat Al-Ma'un. Kalian perhatikan video yang akan diputar. Nanti setelah selesai videonya, Ibu akan bertanya tentang isi dari video yang Ibu putarkan. Adik-adik, mari perhatikan Quran Surat Al-Ma'un berikut ini. Kata Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir, yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat.
hingga disebut surat Makkiyah. Nah, selanjutnya untuk memahami makna Quran surat Al-Maun, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti atau terjemah dari Quran surat Al-Maun berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghati anak yatim dan tidak menunjukkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dan mari kita belajar makna atau terjemahan Quran surat Al-Maun. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala awal surat ini pertanyaan, tahukah kamu yang agama? Allah bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu, akan tetapi pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Di ayat kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghati anak yatim. Menghati maksudnya adalah tentang kalau yang di sini rasanya. Misalnya, mereka, anak yatim. Siapa alasan seperti kalau mereka menjadi hatinya adalah panas. Kemudian yang ketiga, Allah menjelaskan bahwa dia orang yang anak yang dua adalah orang yang tidak menunjukkan pemberitaan orang miskin. Artinya, hanya dalam diri saja, dia tidak pikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat dan mengaku beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan hal tersebut, berarti kita telah bersumpah atau berbohong, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat keempat, Allah berkata berfirman, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ini bermakna bahwa orang yang sholat tidak serta-merta akan selamat di akhirat kelak. Orang yang sholat akan selamat jika melakukan beberapa hal itu. Di ayat 5 Allah berfirman bahwa orang yang selamat adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai ini maknanya luas, bisa lalai dalam satu waktu, artinya bergabung dalam sholat. Dia lalai dalam jadwal, artinya tidak sesuai dengan ketentuan sholat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan lalai dalam pemilihan, artinya sholatnya tidak sesuai untuk makna dari bacaan sholat. Nah, di ayat yang ke-6, orang yang celaka adalah orang yang berbuat riya. Dia artinya ingin dilihat orang lain. Dia mempertontonkan amal perbuatan baiknya, tapi maksud ini diikuti oleh orang lain. Tentu saja dia akan celaka karena dia berakal, tapi tidak mendapatkan pahalanya. Kemudian yang ketujuh disebutkan bahwa orang yang celaka adalah orang yang tidak mau beribadah kepada Artinya dia tidak mau memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, bahkan hal-hal ibadah itu memberikan pertolongan. Inilah ciri orang yang berusaha agama seperti yang disampaikan di awal surat. Tentu saja orang-orang yang berusaha agama pasti akan celaka. Lalu, apa saja hikmah yang dapat diambil dari Quran surat Al-Maun? Dari surat ini, kita mengambil beberapa singkatan puji yang perlu kita amalkan. Yang pertama adalah dan melayani orang yatim. Misalnya, kita memberikan santunan, berbaik, berdoa, yang sakit kepada mereka. Bila kita juga yatim, maka kita juga harus berbuat syukur terhadap sesama saudara yatim. Yang kedua, yang tidak boleh makan orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang berpunya atau orang kaya, bagi orang yang tidak berpunya atau orang miskin. Kemudian yang ketiga, menunaikan sholat tepat waktu sesuai ketentuan dan bersecara khusyuk. Apabila kita belum sholat, silakan menunaikannya. Ajari ketentuan sholat agar dapat bercontoh seperti sholat Rasulullah SAW. Dan jangan main-main dalam sholat, tapi harus serius dan bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, hindari perbuatan riya, tapi kita harus ikhlas dalam amal. Artinya, ketika pada amal, kita berharap itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Keempat, dan manusia itu dalam khususnya satu dengan lainnya saling membutuhkan. Inilah beberapa singkat terpuji yang harus kita Dari video yang diputarkan, apa saja materi yang kalian tahu mengenai Quran surat Al-Maun? Jangan menghardik anak yatim, jangan berbuat riya, jangan melalaikan sholat. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Sholatnya apa? Celaka bagi orang yang lalai. Tadi Al-Maun itu artinya apa? Turunnya di kota apa? Makkiyah. Di kota Mekah disebutnya dengan surah Makkiyah. Ayatnya ada berapa? Ada 7. Termasuk surat ke berapa?
Coba kalian pilih nomor berapa? Buat lagi ya. Satu kali lagi. Coba pilih nomor 14. Kita bukan nomor 14 ya. Sekarang kita mau bentuk kelompok. Nanti ada 10 soal. Bentuknya seperti ini ya. Kita pilih nomor berapa. Nanti kelompok 1, 2, dan 3 sama 4. Kamu milih nomor berapa, kamu jawab. Oke? Oke. Bentuk dulu kelompoknya 4 aja. Bentuk 4 kelompok. Oke? Oke, siap belum? Nomor 2 ya. 1, 2, 3. Kuis nih. Coba kamu baca. Surah Al-Maun. Coba lagi dipegang. Oke. Oke. Benar nggak jawabannya? Coba sekarang yang nomor 2. Jawab pakai tangan. Mana? Sentuh. Sampai. Nah, oke. Hitung tangan, hitung tangan. Kencang ya. Coba kita berjalan. Sentuh. Oke, udah nggak? Sekarang soal ya, tuh, jumlahnya langsung ada ya, bilangnya ya. Pertanyaan kedua, coba jawab lagi. Oke. Nah, satu lagi ya, kedua ya, tuh, jawabannya benar, 100. Pertanyaannya ketiga. Coba, jawab dulu jawabannya. Apa itu jawabannya apa? Lakukan suatu amal perbuatan yang mencari ujian, kita jalan ke bangunnya, nanti tahu. Oke, jawabannya benar. Nilainya berapa tadi? Nilainya berapa? 100. Oke, sekarang kita tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Betul, Pak? Nah, di kelompok ketiga, kalian akan memilih nomor berapa yang akan buka ya? Kalian satu. Coba di nomor berapa? Nomor berapa? Ketiga, coba. Jawabannya satu lagi. Surah Al-Maun berisi tentang apa? Coba, apa? Oke, nah. Sekarang pilih lagi. Nomor berapa? 10 ya. Jawabannya apa? Kamu jawabannya apa? Ayat berapa? Surat Al-Maun adalah? Ayo, kita baca. Oke, satu lagi. Oke, satu lagi pertanyaannya. Dan bersedekah kepada orang miskin dengan perbuatan apa di bawah saya? Apa itu namanya? Pilih nomor berapa lagi? Nomor 9 dan 12. Coba. Satu lagi ya, nomor 4 ya. Nomor berapa? 4. Satu lagi. Oke, terima kasih sudah tepuk tangan. Di situ ada 4 kolom kata-kata dan kata-kata dan kata-kata. Kamu pilih nomor berapa? Ayo
kuis ya tadi ada tidak. Kalau tidak baca dulu. Ya, boleh. Berikut ada yang menyimpulkan pelajaran hari ini. Coba Baby simpulkan pelajaran hari ini. 1. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. 2. Surat Al-Ma'un jumlah ayatnya ada 7 dan tergolong makkiyah. 3. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama ialah suka menghardik anak yatim, tidak mau memberikan makan fakir miskin, orang yang lalai dalam salatnya. 4. Orang yang enggan memberi bantuan atau enggan menolong orang lain dengan barang yang berguna disebut kikir. Orang kikir merasa takut menjadi miskin. 5. Rasulullah sangat mengajarkan untuk menyayangi anak yatim. 6. Hal-hal yang harus dilakukan terhadap anak yatim adalah menyayangi dengan tulus, memenuhi kebutuhan pokok, bermaksud serta membimbing mereka. Nah, terima kasih. Itu adalah kesimpulan mata pelajaran mengenai Quran surat Al-Ma'un. Tadi Al-Ma'un artinya apa Al-Ma'un? Urutan suratnya keberapa? Jumlah ayatnya ada berapa? Surat Al-Ma'un turunnya di kota dengan surat. Apa yang diceritakan oleh Quran surat Al-Ma'un mengenai apa? Mengenai orang-orang yang mendustakan agama. Orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang menghardik anak yatim, orang-orang yang ria atau pamer, orang-orang yang lalai dari sholat, orang-orang yang enggan memberi barang kepada orang yang miskin. Minggu depan kita bertemu lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam mengenai makna dari Quran surat Al-Ma'un. Cukupkan mata pelajaran hari ini. Ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum.